Selamat pagi saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi GKO Cibitung pagi ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang kami kasihi, yang setia menyertai dan memberkati kami. Kami percaya Bapa, dalam berbagai pergumulan yang kami alami, kami percaya ya Tuhan, Tuhan setia menyertai kami. Tuhan setia memimpin kami. Tuhan juga tahu apa yang ada di benak dan pikiran kami. Tuhan mengetahui kegelisahan-kegelisahan kami. Ya Bapa, ketika kami menghampirimu, seringkali kegelisahan-kegelisahan itu terus menyertai. Tapi sesuai dengan firman-Mu kami meyakini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan biarlah firman yang kami dengar pagi ini menjadi sesuatu yang terus juga menenangkan, menyegarkan, dan menguatkan kami. Ya Roh Kudus, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan kita pada hari ini berjudul Pentahiran Sejati. Diambil dari Injil Matius 3 ayat yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita jujur, pandangan pertama terhadap Yohanes Pembaptis adalah bahwa ia pria sensasional terburuk yang bisa Anda bayangkan. Ia mengenakan jubah bulu unta, berikat pinggangkan kulit dan makan belalang. Saat ia tampil di padang gurun Yudea, ia pun mulai berkhotbah. Kita tentu bisa membayangkan proklamasi kedatangan Mesias yang akan sedikit menggelitik telinga. Ia bisa saja mengingatkan orang-orang tentang janji-janji yang luar biasa terkait Mesias, bahwa Mesias akan membawa keadilan, memberi kesembuhan, menawarkan stabilitas. Ia bisa saja memberitahu mereka kabar baik. Namun, Yohanes melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Ia berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan melalui penggunaan kutipan dari Yesaya 40 ayat 3 oleh Injil Matius, kita melihat bahwa Yohanes memberitahu orang-orang dengan kata-kata yang dikenali dan berwibawa. Luruskanlah. Yohanes memulai dengan apa yang mungkin dianggap sebagai berita buruk. Sungguh, ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu berubah. Dan banyak dari mereka yang mendengarkan bagaimana orang aneh ini, ia begitu berhasil dalam pelayanan. Matius memberi kita petunjuk. Ia menyampaikan deskripsi yang selektif tentang Yohanes. Dan setiap detailnya syarat dengan makna. Jubah bulu unta, dan dengan ikat pinggang kulitnya. Pakaian Elia, belalang dan madunya, makanan orang miskin. Matius menampilkan orang ini dalam gaya para nabi zaman dahulu, sebagai abdi Allah yang berwibawa, yang menyatakan firman Tuhan. Orang-orang mendekati Yohanes untuk pentahiran, ritual pembasuhan yang melambangkan pertobatan mereka. Tetapi ia berjanji bahwa pentahiran yang lebih efektif akan datang. Pentahiran dari Tuhan ini akan datang melalui Roh Kudus dan api. Saat Yohanes terus menjelaskan pelayanan yang akan datang, gambarannya membantu kita memahami apa artinya dibaptis dalam roh dan api. Ini tentu berbicara tentang pemurnian yang dalam batas tertentu dengan memisahkan yang baik dari yang buruk. Yohanes menggunakan metafora pertanian yang kita lihat
di bagian-bagian seperti Mazmur 1. Sebuah proses yang dikenal baik oleh pendengarnya. Petani akan menggunakan alat penampi untuk melemparkan gandum ke udara. Bagian yang berat dan dapat dimakan akan jatuh ke tanah, tetapi debu jeraminya lebih ringan dan umumnya akan tertiup angin. Jika setelah ini masih ada sisa debu jerami, petani akan memisahkannya dan membakarnya. Ini adalah pentahiran yang lebih permanen daripada pembasuhan, adalah signifikan, tetapi tanpa pekerjaan Roh Kudus yang menyertainya, efeknya hanyalah sementara. Jika hanya dengan baptisan Yohanes saja, mereka perlu dibasuh kembali. Tetapi karya Yesus melalui Roh Kudus adalah berlaku efektif sepanjang zaman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ketika Yohanes menyampaikan berita pentahiran ribuan tahun yang lalu, saat ini kami justru sudah merasakannya dan justru sudah menerimanya melalui karya Roh Kudus yang telah menjamah dan memurnikan. Tolong kami saat ini untuk mengingat pesan awal bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memurnikan kami, sehingga kami belajar terus menghormati Roh Kudus yang berdiam di dalam batin kami. Kami tidak mendukakannya, kami juga tidak memadamkannya. Ya Tuhan, semua pergumulan teman-teman kami di dalam jemaat Tuhan dengarkan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang terus berjuang melawan apa yang disebut dengan kekurangan, biarlah Tuhan mencukupkan. Dan mereka yang sedang mengejar kemurnian, kebenaran, biarlah mereka itu akan dipuaskan oleh Tuhan. Sertai kami dalam seluruh aktivitas kami hari ini Bapa. Dalam kasih Tuhan kami percaya, kami bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai saudara-saudara dalam menjalani minggu Advent pertama ini. Shalom.